Bumi bisa saja terkena serangkaian badai geomagnetik ringan pada 14-15 Maret 2022 lalu setelah sewar matahari meledak keluar dari atmosfernya beberapa hari lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Cuaca Pemerintah di Amerika Serikat dan Inggris. Badai geomagnetik tidak akan menyebabkan kerusakan di bumi, kecuali kemungkinan mengacaukan transmisi radio dan mempengaruhi stabilitas jaringan listrik di lintang tinggi. Namun aurora borealis dapat terlihat di lintang yang lebih rendah dari biasanya. NOAA mengkategorikan badai yang datang sebagai G2 pada 14 Maret 2022 dan G1 pada 15 Maret 2022 berdasarkan skala badai matahari 5 tingkat dari badan tersebut. Sebagai informasi, G5 menjadi yang paling ekstrim. Melansir LifeScience, bumi mengalami lebih dari 2000 badai matahari kategori G1 dan G2 setiap dekade. Dan saat ini berada di tengah-tengah badai matahari ringan terbaru. Badai G2 menyerempet bumi pada 13 Maret tanpa menimbulkan banyak masalah. Seperti semua badai geomagnetik, peristiwa pada 14-15 Maret lalu berasal dari ledakan partikel bermuatan yang meninggalkan atmosfer keluar matahari. Ledakan ini dikenal sebagai coronal mass ejection atau CMES. Kejadian ini terjadi saat garis-garis medan magnet di atmosfer matahari kusut dan patah, mengeluarkan semburan plasma dan medan magnet keluar angkasa. Gumpalan besar partikel berlayar melintasi tata surya dengan angin matahari terkadang melewati bumi dan dalam prosesnya menekan perisai magnet bumi. Kompresi itu memicu badai geomagnetik. Menurut NOAA, sebagian besar badai bersifat ringan hanya merusak teknologi di luar angkasa atau pada garis lintang yang sangat tinggi. Tapi CME yang lebih besar dapat memicu badai yang lebih ekstrim dari seperti peristiwa Carrington 1859 yang terkenal yang menyebabkan arus listrik yang begitu kuat sehingga peralatan telegraf meledak menjadi api. Beberapa ilmuwan telah memperingatkan bahwa badai matahari lain dengan ukuran yang sama dapat menjerumuskan bumi ke dalam kiamat internet, membuat negara-negara offline selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Badai matahari juga bertanggung jawab atas aurora. Saat CME menghantam atmosfer bumi, plasma surya mengionisasi molekul oksigen dan nitrogen di sekitarnya, yang menyebabkannya bersinar. Menurut NASA, CME yang kuat dapat mendorong aurora ke garis lintang yang jauh lebih selatan dibanding biasanya. Dan selama acara Carrington, cahaya utara terlihat di Hawaii. NOAA melaporkan bahwa matahari telah memutahkan CME hampir setiap hari sejak pertengahan Januari meskipun tidak semuanya melintasi jalur bumi. Seperti yang diharapkan saat menuju bagian dari siklus aktivitas 11 tahun matahari yang dikenal sebagai solar maksimum, titik di mana badai matahari dan CME paling aktif. Maksimum matahari berikutnya akan mencapai sekitar Juli 2025 dengan aktivitas matahari cenderung meningkat sepanjang waktu.